Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Hanung. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok 3 untuk menyampaikan presentasi. Pada kali ini kami ingin mempresentasikan hasil proyek besar yang sudah kami kerjakan, yaitu yang berjudul analisis pengaruh temperatur udara, tekanan udara, kelembaban udara, dan juga kecepatan angin terhadap tingkat curah hujan di Yogyakarta. Selanjutnya, kelompok kami terdiri dari Arif Kurniawan, saya Eka Sari Oktarina, Itaka Aldini, dan juga Sekar Sari. Ya, alasan kami mengambil topik ini adalah karena cuaca merupakan salah satu hal yang berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup. Cuaca mempengaruhi keberagaman curah hujan yang memiliki beberapa peran penting di berbagai sektor. Variasi curah hujan dapat ditimbulkan oleh banyak faktor, baik lokal maupun global. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi curah hujan di antara lain yaitu tekanan udara, kelembaban udara, kecepatan angin, dan suhu udara. Nah, dari faktor-faktor tersebut akan dianalisis manakah faktor yang paling berpengaruh terhadap curah hujan, terkhususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa menggunakan ini? Karena salah satu contohnya yaitu di Yogyakarta ini kan termasuk daerah wisata. Nah, itu kan sangat berpengaruh sekali ya cuaca ya terhadap pariwisata. Misalnya kondisi hujan. Nah, banyak sekali kan tempat-tempat wisata di alam yang mungkin tidak bisa didatangi seperti itu. Jadi, terus juga lagi pertanian, di sektor pertanian seperti itu. Kenapa di Yogyakarta? Karena saat ini kita berada di Yogyakarta dan kebetulan dua anggota dari kelompok kami berasal dari BMKG yang dimana data dapat kami ambil secara mudah dan pastinya dapat dipertanggungjawabkan. Next. Karena ini merupakan analisis dari beberapa variabel bebas yang terkait dengan satu variabel yang dependen yang mempengaruhi satu variabel, maka kami menggunakan model analisis regresi linear berganda untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada proyek kami, yaitu analisis regresi sendiri adalah menggambarkan hubungan antara dua variabel atau lebih sehingga salah satu variabel dapat diduga dari variabel lainnya, di mana X1, X2, X3, X4, dan X selanjutnya itu variabel yang independen, yang tidak terikat, dan Y, yaitu curah hujan sendiri, yaitu variabel yang dependen atau terikat dengan variabel X1, X2, X3, sampai Xn tersebut. Nah, karena ada dua variabel yang seperti saya sebutkan tadi, variabel dependen dan independen, maka dapat kita pisah, yaitu variabel independen, yaitu temperatur udara sebagai X1, tekanan udara sebagai X2, kelembaban nisbi sebagai X3, dan kecepatan angin sebagai X4, dan variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi atau terpengaruh oleh beberapa variabel X tersebut, yaitu intensitas curah hujan sebagai Y. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mbak Sekar. Untuk Mbak Sekar saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi ini yaitu hipotesis. Hipotesis yang kita gunakan ada 5. Yang pertama, 1. Apakah terdapat pengaruh temperatur udara X1 terhadap curah hujan? Variabel Y. Kemudian, hipotesis 2, terdapatkah pengaruh tekanan udara atau X2 terhadap curah hujan? Y. Kemudian, hipotesis 3, apakah terdapat pengaruh kelembapan nisbi atau X3 terhadap curah hujan? Y. Kemudian, hipotesis 4, apakah terdapat pengaruh kecepatan angin atau S4 terhadap curah hujan? Dan yang hipotesis kelima, apakah terdapat pengaruh temperatur udara X1, dan tekanan udara X2, kelembapan nisbi X3, dan kecepatan angin X4 terhadap
curah hujan atau Y. Di sini kami menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Next. Nah, berikut data penelitian yang kami gunakan. Kami menggunakan data dari observasi yang diperoleh dari BMKG, Stasiun Geofisika Sleman, dengan periode waktu 1 Januari 2016 hingga 31 Oktober 2020. Dengan jumlah data 1.766. Berikut sampelnya yang diambil 10 data. Pertama, terdiri dari X1, X2, X3, X4, dan Y. Next. Selanjutnya, berikut tahapan analisis statistik yang akan kami gunakan. Pertama, yaitu uji asumsi normalitas. Di sini akan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov yang bertujuan untuk menguji apakah nilai residual pada data sampel berdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya, yang kedua yaitu analisis regresi linear berganda untuk menghasilkan persamaan matematik yang memungkinkan meramalkan nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Selanjutnya yaitu uji T atau uji parsial yang digunakan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen lainnya. Kemudian dilakukan uji F atau uji serentak yang bertujuan menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Dan yang terakhir dilakukan uji analisis koefisien korelasi untuk mengetahui kekuatan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Next. Nah, berikut dasar pengambilan keputusan yang akan kami gunakan. Yang pertama, untuk uji asumsi normalitas Kolmogorov-Smirnov, yaitu jika nilai asintot signifikan lebih besar dari 0,05, maka data sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Dan sebaliknya, jika kurang dari 0,05, maka sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. Untuk uji T atau uji parsial, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Dan sebaliknya, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Kemudian untuk uji F atau uji serentak, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Dan sebaliknya, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap simultan variabel Y. Next. Nah, untuk uji yang pertama yaitu uji asumsi normalitas. Uji normalitas sekali lagi untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak, sehingga dapat dilanjutkan ke uji statistik selanjutnya. Di sini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, yaitu didapatkan nilai 0,140, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang kita gunakan berdistribusi normal. Next. Nah, Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mas Sarif Kurniawan. Baik, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan hasil uji analisis regresi linear berganda. Setelah data kami uji menggunakan analisis
linier berganda, kami mendapatkan persamaan linier berganda yaitu Y sama dengan 480,488 dikurangi 0,812 dikalikan X1 dikurangi 0,550 dikalikan X2 ditambah 1,1127 dikalikan X3 dan dikurangkan 0,149 X4. Dari persamaan regresi di atas diketahui bahwa kelembapan udara X3 mempunyai koefisien regresi yang positif terhadap curah hujan. Hal ini menunjukkan curah hujan di Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh kelembapan udara. Pada hasil uji T atau uji parsial, dapat diketahui bahwa pada pengujian hipotesis pertama atau H1 diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 atau temperatur udara terhadap Y atau curah hujan adalah sebesar 0,016 lebih kecil dibandingkan 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara temperatur udara terhadap curah hujan. Pada tabel hasil analisis regresi linier berganda, juga dapat diketahui bahwa setiap penurunan temperatur udara sebesar 1 derajat Celcius menyebabkan curah hujan akan meningkat sebesar 0,812 mm. Pengujian hipotesis kedua atau H2 diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X2 atau tekanan udara terhadap Y atau curah hujan sebesar 0,03 atau lebih kecil dibandingkan 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan tekanan udara terhadap curah hujan yang terjadi. Pada tabel di atas diketahui bahwa setiap penurunan tekanan udara sebesar 1 milibar menyebabkan